Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, bahkan dapat menginspirasi. Di episode kali ini senang sekali kita kedatangan masih generasi-generasi muda yang luar biasa, kebanggaan Provinsi Jambi yang bisa membawa nama baik Provinsi Jambi tidak hanya di tingkat lokal tapi juga bahkan tingkat nasional, mungkin saja nanti ke tingkat internasional. Langsung saja kita sapa dua orang berprestasi dengan tema Bangga Berprestasi. Yang pertama ada Ari Sumarno SPD, Delegasi PPAP Zona Barat Riau 2023. Selamat siang Ari. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Ari? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah sehat. Sehat. Kamu jauh banget, jangan jauh-jauh dong, nanti kangen. Iya, nggak usah jauh-jauh, nanti kangen. Oke deh, Ari ini berarti delegasi PPAP tahun lalu, udah berangkat di tahun lalu atau seperti apa nih? Iya, saya berangkat itu tahun 2023 kemarin. Itu berapa lama ya di sana ya? Waktu itu saya di Riau selama 1 bulan. 1 bulan. Nanti kita akan cerita kira-kira di Riau tuh di mananya ya. Nanti kita bahas. Selanjutnya ini yang sangat cantik, yang tadi agak-agak ngeluh katanya mukanya agak breakout. Jadi nggak bisa pakai make up, nggak apa-apa ya. Cukup dengan air wudhu, cantik semua wanita ya. Ini ada Zahra Oktaviani, Delegasi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Zona Tengah Kalimantan Selatan 2023. Selamat siang Zahra. Siang kakak. Sehat Zahra? Alhamdulillah. Kak, apa kabar nih? Lumayan lah Lumayan ya, agak ya. lumayan pusing-pusing sedikit tapi nggak apa-apa. Tetap Alhamdulillah. harus berbahagia di depan layar kaca. Masya Oke deh. Allah. Ini kita Ari sama Zahra sama-sama Pertukaran Pemuda Antar Provinsi ya, PPAP. Sebelum kita ke situ deh, kita ke Ari dulu. Ari ini sebenarnya siapa? Latar belakangnya seperti apa? Latar belakang pendidikan, kegiatan sehari-harinya apa? Boleh cerita dong, silakan Ari. Oke, kalau saya ini aslinya dari Tungkal. Kebetulan saya orang Tungkal. Namun ketika saya tamat SD sama orang tua saya itu dipondokkan ke Pulau Jawa. Jadi saya besarnya di Pulau Jawa. Jadi saya SMP SMA di Pulau Jawa, lalu saya kuliahnya balik ke Unja. Nah kemudian di Unja, alhamdulillah kemarin saya selesai S1, kemudian sempat saya dulu kerja setahun. Tapi ketika saya kerja, ditelepon oleh ketua prodi saya, Ari, gimana di Jambi ya? Iya Pak, ini lagi buka program studi pendidikan profesi guru katanya kan saya kan SPD kan. Ya udah deh, coba kamu daftar atau lulus. Saya coba ikut kuliah, ternyata lulus. Alhamdulillah. PPG ya? Iya PPG, saya kuliah lagi setahun. Habis itu ya pas kuliah buka nih pendaftaran nih, baru saya mulai mencoba kayak gitu. Oh, berarti baru habis pendidikan banget ya? Udah selesai atau belum PPG-nya? Belum. Waktu daftar ya atau sekarang? Sekarang gimana? Kalau sekarang alhamdulillah sudah selesai dan tinggal menunggu SK P3K. Masya Allah. Berarti ngajar dong? Di mana ngajarnya? Kalau saya ke bagian formasinya itu SMP di Kota Jambi. Tapi belum tahu di SMP di mana. Oh, belum tahu, masih menunggu menunggu SK. Insya Allah besok Senin. Wah, ini Pak Guru, aura-aura guru tuh beda ya. Aura-aura guru tuh dari atas kepala sampai bawah itu kelihatan ini guru banget gitu ya. Oke, ini menarik ya. Berarti pendidikan ya SPD. Prodinya? Kalau saya pendidikan sejarah. Oh, berarti kamu suka ingat-ingat masa lalu gitu? Jadi kami di sejarah itu punya tagline mengingat masa lalu dan memetakan masa depan. Wah, itu kami sejarah. Kalau kita penyiar-penyiar TVRI itu tagline-nya jangan pernah ingat masa lalu, berjuanglah untuk masa depan. Ya bercanda ya. Ri, ini Ari kan berarti aku nih juga SPD Ri. Jadi sama, cuman berbedanya aku itu SPD terus nggak ngambil PPG langsung MPD gitu. Jadi ngambilnya S2 nggak ke PPG. Dan denger teman-teman banyak seangkatan itu juga ngambil PPG. Dan tahu betapa susahnya, betapa beratnya menjalani PPG dengan seabrek tugas dengan banyak sekali yang sepertinya juga melebihi S2 karena nggak pernah ngerasain ya PPG. Cuman kalau dengar ceritanya separah itu gitu. Tapi di tengah kesibukan Ari yang seabrek itu tetap ikut nih PPAP. Karena waktu itu belum lulus ya PPG-nya ya. Belum. Tapi ikut daftar. Gimana tuh Ri? Jadi kemarin itu kan kalau kami di PPGN kalau kita mau lulus itu kan harus punya yang namanya sertifikat. Jadi semakin tinggi bisa level nasional itu semakin banyak poinnya. Jadi waktu saya mikir lah,
saya harus punya sertifikat nih biar bisa menanyam poin saya ketika saya ujian kelulusan dari PPG gitu kan. Buka PPAP, daftar gitu kan. Niatnya awalnya hanya ingin mau cari poin aja. Oke, mau cari poin, Iya, awalnya itu. nanti kita bahas lagi, kita ke Zara. Ini menarik nih. Jadi awalnya tuh cuman iseng-iseng biar dapat sertifikat, terus nambah poin biar PPG-nya cepat kelar. Iya, benar. Ujung-ujungnya ikut PPAP, akhirnya PPG-nya tersingkirkan ya. Nanti kita bahas, kita ke Zara. Nah, Zara, boleh tahu dong Zara nih latar belakang pendidikannya seperti apa, kesibukannya apa, sampai akhirnya kok bisa daftar PPAP? Silakan Zara. Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Azhara Octaviami, biasa dipanggil Zahra. Latar belakangnya sendiri waktu itu masih mahasiswa Kak. Masih mahasiswa dengan rutinitas tugas akhirnya. Semester berapa waktu itu? Waktu itu kurang lebih semester 8 kayaknya Ini lagi sibuk skripsi Sibuk-sibuk nih. skripsi, Oke. jadi kayak itu jadi latar belakangnya Kak. Merasa kadang kita itu mencoba kan ya. Kadang kita merasa kita lebih kenal orang lain, padahal sebenarnya kita juga tidak kenal diri kita sendiri gitu kan Kak. Jadi kita coba untuk berkenalan sama diri sendiri. Oh ternyata Zara tuh tipikal yang gak bisa lama-lama di satu tempat yang nge-stuck gitu Kak. Skripsi pagi, siang, sore, malam, lama-lama bikin mumet malah gitu, malah bikin stres. Jadi Zara coba, butuh bertemu sama orang-orang baru, butuh pengalaman baru lagi. Tiba-tiba ada pertukaran pemuda. Waduh, pertukaran pemuda, kita akan ketemu orang-orang baru yang lebih baru mungkin ya. Biasa kita uang kita semua, orang Jambi, mungkin di sana banyak nih orang-orang dari provinsi lain. Akhirnya coba ikut, niatnya cuma untuk mengecas energi lagi Kak, supaya skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan perasaan yang gembira. Ternyata alhamdulillahnya Allah niatkan yang lebih gitu daripada itu. Alhamdulillah bisa kepilih jadi pasangannya Bang Ari, berangkat berdua ke Kalimantan Selatan. Masya Allah, baru ini ya orang ikut lomba tuh biar gembira. Dan juga nggak ngerti lah. Bang Eko, mereka ikut lomba biar gembira. Bukannya tambah pusing ya ikut lomba. Sih, Kak. Tapi kan posisinya Zahra lagi nyusun skripsi, nggak Iya. terganggu kah? Karena skripsi itu kan lumayan lama ya Kak ya, 1 semester. Jadi mungkin tiap hari. Waktu itu udah memang full, gak ada kegiatan apapun Kak. Kegiatan organisasi udah selesai. Jadi butuh nggak ada gangguan rasanya Kak ketika ikut kegiatan itu. Jadi malah banyak waktu yang lowong ya. Banyak waktu. Karena ibaratnya kalau kita skripsinya bisa malam atau di pagi, sorenya kita kosong gitu ya. Benar. Dan Zara nih tipikal yang nggak bisa diem mungkin Iya. ya. Jadi kayak kalau nggak ada kegiatan nih sangat-sangat tidak produktif gitu ya harinya gitu ya. Jadi biar bergembira lagi, ya ikut lomba, bukannya iya. jalan-jalan nongkrong. Iya nongkrong, mungkin kalau yang pengen nuansa baru mungkin di kos lama-lama agak sumpek, main ke hotel lah ikut seleksi. Bener. Kita karantinanya di hotel waktu itu Kak. Oke. Karantina di hotel, kita ketemu teman-teman baru, teman kamar baru, jadi kayak wah ada yang lulusan kayak udah lulus SPD kayak Bang Ari, lagi kerja, ada yang mau S2, kita ngobrol banyak. Jadi merasa, nambah nih energi lagi, nambah lagi gitu Kak. Dan akhirnya happy Akhirnya ya. happy jadi. Oke deh, karena emang setiap orang itu punya cara berbahagia yang berbeda-beda gitu. Karena ada teman saya juga, dia kalau belajar dia happy Oh, gitu. gitu ya? Ada emang orang-orang yang kayak gitu tuh ada. Itu beneran ada. Titisan ini ya, titisan dari Einstein. ya. Oke, kita ke Ariri. Tadi sempat kepotong nih bahwa Ari awalnya itu untuk ngejar poin. Iya, benar. Berarti kan awal mula ikut itu untuk biar PPG-nya cepat kelar Iya, nih. benar. Tapi ujung-ujungnya kan agak-agak tersita akhirnya waktu Iya. PPG ya. Dan akhirnya agak melambat lulusnya. Gimana tuh, Ri? Jadi saya sempat diskusi juga dengan orang tua, gimana bagusnya gitu kan. Kata ibu saya, kamu udah tahu mana yang terbaik untuk kamu, kata dia. Ya akhirnya saya coba daftar kan, ketika nanti lulus ya mungkin ini terbaik gitu kan. Saya daftar ternyata, pertama kan kita seleksi berkas dulu ya kemarin ya. Lulus, pasti lulus nih gitu kan. Terus di karantina, waktu di karantina itu udah muncul itu pikiran saya, nanti ketika saya pergi lalu tiba-tiba ujian gimana ya gitu kan, saya mikir nih kan Ujian gitu. PPG ya, iya pikirannya gimana ya. gitu kan. Lalu kebetulan kami sebelum berangkat ke tempat ini kan, saya dulu zoom dulu dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kita zoom dulu terkait bahas tentang ujian PPG. Saya waktu itu sempat tanya dengan panitia pusat, boleh nggak Pak saya nanti izin ketika ujian PPG ini saya nggak ikut dulu gitu kan.
Tapi kata pihak kampus, kami nggak tanggung jawab katanya. Nah, akhirnya ketika Zoom lagi PPAP kemarin kan sama dari Dispora, saya juga nanya waktu itu. Bu, nanya ke panitia pusat PPAP, Kemenpora. Kata panitia pusatnya, ya kamu harus pilih katanya. Kebetulan di PPAP kemarin 2 orang, saya dari Jambi dan juga teman saya dari NTB, UCI, juga PPG. Ini udah terpilih nih ceritanya? Udah terpilih nih. Kemudian ya udah deh terpilih gitu kan. 2 minggu ya, seminggu kan kita persiapan semua berangkat, keluar tuh jadwal ujian. Saya pening dong, ini gimana nih saya bilang kan, saya mau ujian tapi ini malah pergi. Saya sholat dulu istikharah. Gimana ya gitu kan. Tapi ada juga statement katanya kalau kamu nggak berangkat, Jambi bakalan dapat hukuman. Blacklist lah ya. Blacklist, tahun depan nggak boleh ikut lagi katanya. Saya bilang, nggak apa deh, saya ngalah dulu deh. Yang penting Jambi tetap ke depan bisa ikut gitu kan. Udah saya berangkat ke Riau waktu itu. Dan ternyata ketika saya pulang, poin itu nggak jadi. Nggak jadi poinnya. Jadi ya udah tetap ikut PPAP, PPG-nya saya ujian nyusul. Oh, tetap bisa ya? Tetap bisa, tapi ikutnya gelombang kedua. Oh, kayak gitu. Dan alhamdulillah lulus. Jadi akhirnya dua-duanya dapat ya. Itu karena mungkin udah ikhlas aja lah ya. Yang penting jalani dulu. Bener. Ternyata Allah yang bantu. Ada gitu jalan. Ya. Ada jalannya gitu. Ini kan ceritanya pas sudah lulus, nanti kita cerita juga ya Zahra ya. Gimana prosesnya sampai kalian bisa terpilih. Karena kan nggak semudah itu. Daftar, seleksi berkas, kepilih gitu. Nggak semudah itu ya kan. Banyak ya, nanti kita cerita lagi. Pemirsa, telepon bersama kami akan kembali saja pada warna berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah Bangga Berprestasi. Masih bersama 2 orang anak muda Jambi yang luar biasa dengan segudang prestasinya yang baru saja tiba kembali di Provinsi Jambi setelah mengikuti program pertukaran pemuda antar provinsi. Masih bersama Zahra dan juga Ari. Tadi Ari sudah cerita bagaimana lika-likunya sampai akhirnya harus memilih PPAP dan PPG, tapi alhamdulillahnya dapat dua-duanya. Kita ke Zahra. Zahra, boleh cerita dong. Di awal Zahra kan katanya tadi biar recharge energi gitu ya. Recharge energi akhirnya ikut. Tapi kan ikut itu juga butuh persiapan. Mulai dari persiapan untuk administrasi dan sebagainya. Boleh cerita dong persiapan yang Zahra lakukan dan step by step sampai akhirnya terpilih, silahkan. Oke, terima kasih Kak. Nah sebenarnya kalau untuk persiapan sendiri mungkin masing-masing orang beda juga ya Kak startnya. Jadi kalau untuk Zahra sendiri sebenarnya pertama itu niat juga Kak ya, dikuat-kuatin dulu apa niatnya, apakah niatnya ini sudah memang luhur gitu, karena kita akan berbicara tentang takdir dan juga niat yang baik itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik juga, maka kita perbaiki niatnya dulu. Zara, apa ya, kenapa pengen ikut ini gitu? Salah satunya Zara tuh basicnya sosial, suka bersosialisasi sama masyarakat, apalagi Zara tuh juga menargetkan untuk bisa lanjut studi. Kalau kita mikir lanjut studi itu butuh pengalaman juga. Prodi apa nih? Prodi pendidikan biologi Kak. Oh, pendidikan biologi. Pendidikan biologi, basicnya pendidikan. Dan biologi, rasanya biologi ini tersebar di alam gitu Kak ya. Jadi artinya Zara menghubungkan antara sosial dan juga alam, nyambung ke pendidikan biologi itu. Jadi karena ingat ini adalah basicnya pengabdian, PPAP ini itu goalsnya adalah pemuda-pemudi yang siap untuk mengabdi, baik dari ide, karya, untuk masyarakat. Jadi, aduh, ini kayaknya aku banget nih gitu. Jadi berpikir, aduh coba deh ikut ini. Coba susun berkasnya dan ternyata tidak seribet yang Zara pikir gitu. Dan Zara itu sebenarnya malu untuk kita di depan orang rame gitu. Public speaking gitu. Iya, kayak berlenggak-lenggok yang jalan gitu loh Kak. Yang kayak duta-duta gitu, Zara sebenarnya malu. Cuma karena ini kita lapangan, kita akan kayak petualang, aduh kayak ngebolang ya jadinya. Ya udah survive di sana, ya udah kita daftar berkasnya, simple berkasnya. Dan ini juga buat teman-teman semua lagi buka nih pendaftaran PPAP tahun 2024 itu tanggal 21 April ini terakhir Kak. Oh, masih ada waktu masih ya ada waktu. Berkas. Mungkin apa aja tuh berkasnya biar ada gambaran deh. Kalau sekarang itu seleksi berkas, teman-teman semua hanya perlu mengisi link pendaftarannya ada di Instagram @pbpn.jambi
itu ada link pendaftaran yang berisi formulir. Jadi kita ngisi biodata semacam 100-200 kata kayak esai gitu tentang gimana sih kita menggambarkan pengabdian itu, gimana sih kita menggambarkan kontribusi pemuda untuk masyarakat itu gimana. Itu nanti teman-teman semua akan terhimpun dalam grup komunikasi kita, nanti kita lanjut ke seleksi tertulis. Ada kita penampilan seni dan bakat, Kak. Seni dan bakat, habis itu kita ada wawancara juga, kita ada FGD juga. Nanti kita ada malam grand final insya Allah di hotel untuk ininya. Itu untuk lika-likunya, Zara nggak sebanyak Bang Ari ya, trouble ini ya Kak ya. Karena emang lagi lowong lah gitu ya. Lagi lowong juga. Solo waktu itu Kak ya, jadi tidak mendua. Kalau Bang Ari kayak mendua ya. PPAP atau PPG gitu. Jadi Zara solo nih, khusus PPAP kemarin. Ketika menyusun berkas itu apa aja sih berkasnya mungkin bisa dikasih tahu Zara? Kalau berkasnya, kalau untuk Zara kemarin itu ada SKCK Kak, surat keterangan kita itu berperilaku baik. Tapi kalau untuk teman-teman ini, karena kemarin itu kita ada karantina ya Kak, 20 besar. Jadi itu untuk berkas yang 20 besar. Oke, waktu besar. pendaftaran berarti tidak? Pendaftaran kita belum ada data apapun. Jadi hanya mengisi formulir tadi ya? aja. Nanti di formulir itu udah lengkap biodata kita, foto kita, alasan-alasan esai dikit gitu Kak. Gampang dong ya. Iya, mudah ya. Kak. Itu yang effortless pun bisa ya. Iya, bahkan teman-teman itu tahun ini peluangnya gede banget nih Kak. Tahun lalu itu kami dari Provinsi Jambi itu kepilih sepasang, 2 orang. Tahun ini tuh dari Provinsi Jambi akan mengirim 10 delegasi, 5 putra dan juga 5 putri. Wah. Jadi kesempatannya besar Nih tuh. bisa ikut nggak? Nggak bisa, udah persyaratan Iya, udah lewat. iya. Usia masih masuk tuh, 30 ya maksimal? Iya, kan? 30 maksimal. Cuman ada poin kedua tuh kalau yang kakak baca tuh, Iya. belum pernah menikah, Oh, gimana iya. dong? Udah nggak bisa lagi Lagi nih. belum ada yang melingkar ya Kak ya. Aduh ini gimana dong, nggak bisa lagi berarti buat pemirsa dimanapun Anda berada deh pokoknya yang menyaksikan tontonan kita. Iya. Oke, berarti memang awal mulanya tuh nggak sesusah itu ya. Iya. Kita masuk ke seleksi, mungkin Ari bisa cerita ketika udah berkas, bukan berkas ya, formulir ya. Iya, Formulir administrasi. sudah diunggah, apa lagi nih tahapan-tahapannya? Ketika sudah ngisi formulir kemarin kita nyiapin ini ya, semacam proposal masalah ya. Jadi kita ada proposal nanti ketika kita di sana mau ngapain. Ya. Kayak gitu kan. Kemudian proposal pasca juga kita buat. Jadi ketika pulang ke Jambi ngapain lagi? Itu kami buat juga kemarin. Kayak gitu. Kemudian setelah selesai, ternyata kan pengumuman tuh, kan tes tertulis kan, itu kan soalnya kan tentang pengetahuan wawasan Jambi ya. Pas tentang sejarah, wah sejarah saya bilang. Mungkin ini Pas banget ya. Pas banget saya bilang kan, akhirnya udahlah, cobalah gitu kan. Ternyata ketika saya kerjakan, pas pengumuman katanya saya paling tinggi nilainya kemarin Iya, gitu. Guru katanya. sejarah, guru sejarah. Jangan main-main. Iya. Kemudian selesai kan pengumuman tuh, ketika nanti di karantina katanya harus persiapkan sesuatunya semacam baju adat ya. Iya, baju untuk saya nggak punya kan. Saya kalau beli nanggung nih gitu kan. Saya coba deh kontak teman-teman yang punya, ada waktu itu. Pinjem ya, Pinjem pinjem. saya pinjem kemarin itu. Kebetulan saya punya senior, dia juga sering ikut juga ikut lomba duta gitu kan, dia punya lah. Saya pinjem bajunya. Pas saya pinjem, kan saya agak besar badan saya. Jadi itu nggak muat. Tapi saya coba ternyata muat nih gitu kan, saya pakai lah. Walaupun agak-agak ngetat dikit ya, Iya, iya. pilpres dikit. Walaupun pilpres nggak apa-apa. Bohai. Akhirnya saya pakai lah gitu kan. Kemudian pas di seleksinya, pas kita di hotel kan karantina tuh, ada penampilan bakat. Wah saya bingung saya nampilin apa gitu. Apa ya bakat yang punya ya? Bakat apa saya bilang ya. Kayak kalau nyanyi saya nggak bisa deh saya bilang. Nari saya kaku. Udah deh, ingat. Dulu saya waktu SMP pernah lomba baca puisi. Waktu itu tingkat SMP saya menang waktu itu. Coba lagi deh saya bilang kan. Kebetulan pas kuliah saya juga sering MC. Akhirnya saya coba 2 itu. Dan ternyata ya bisa juga. Bisa aja ya, juga. itu bakat juga Iya. ya. Jadi kalau teman-teman nanti yang ikut seleksi tahun ini, bingung nih bakat saya apa sih gitu kan. Jangan bingung. Semua orang pasti punya bakat. Tapi gimana caranya kamu menunjukkan bakat kamu tadi. Kayak gitu. Bisa dengan apa yang kita jambi, ada krino, kemudian nanti juga bisa main gitar, lagu Melayu Jam juga bisa. Yang penting yakin dan pede aja. Atau karya-karya yang udah Iya, ditulis, kan bisa. bawa buku tuh boleh Iya, juga Kak, boleh. bukunya ditampilin gitu. Kalau Zahra apa nih? Oh, Mungkin iya. boleh diceritain gimana di waktu step by stepnya di PPAP. Kalau selama proses seleksi waktu itu sebenarnya nggak nyangka ya Kak,
karena nggak terlalu banyak persiapan. Saat itu kita libur juga ya, banyak Zara pulang kampung, banyak juga ngurusin skripsi juga, nggak terlalu banyak. Ternyata kita ini jadi tertampar gitu. Kita kuliah misal di Jambi, berpendidikan di kota Jambi. Apa sih kontribusi yang bisa kita rasain dan kita berikan di Jambi? Salah satunya kita apakah tahu nih ternyata suku tertua itu adalah suku Kerinci gitu. Banyak pengetahuan-pengetahuan Jambi yang masuk ke dalam tes tertulis. Itu sedikit banyaknya membuat Zara, waduh aku harus belajar lagi nih gitu. Kami tes tertulis, kemudian tes tertulis itu lanjut lagi kami ada masuk 20 besar. Nah itu tuh udah mulai kaget, wah karantina nih di hotel masuk 20 besar. Berarti udah memang harus serius nih gitu. Kalau mau main hahaha itu tunggu dulu lah gitu ya. Udah nggak recharge Udah energy, nggak, ini iya. emang bener-bener Udah, fighting aduh, ini. iya udah memang sayembara deh gitu Kak. Akhirnya karena Zara itu merasa ya udah santuy aja gitu Kak. Tidak merasa kayak teman-teman sahabat-sahabat kita yang ikut itu adalah saingan kita. Jadi selama saya itu Zara enjoy aja. Nah ternyata poin yang didapetin oleh beberapa juri itu termasuk kita debat, Zara itu emosional stabil, gitu, nggak terlalu ya menggebu-gebu, dan juga yang terlalu bisa direndahin gitu. Jadi salah satu poin yang tinggi, karena kami di akhir itu ada terima lapor gitu kan. Kita akan ada terima lapor apa aja sih kekurangan kita, sehingga kalau teman-teman semua tahun depan mau ikut lagi, tahu nih, oh kekurangannya di mana, bakal improve-nya di mana gitu. Ternyata Zara nilainya tuh datar aja, nggak tinggi-tinggi juga pengetahuannya, itu ada yang lebih tinggi, termasuk Bang Ari, datar FGD, wawancara, itu alhamdulillah semua itu Zara enjoy aja. Kayak Stabil jangan tegang, ya, iya tapi stabil gitu. jangan tegang, karena kalau tegang kita pasti akan kelabakan, udah gugup, udah tidak percaya diri lagi. Nah itu sih Kak. Nah kalau untuk penampilan bakat, apa tuh yang Zara tampilin? Kalau Zara bakat itu karena tanya-tanya juga ke senior gitu, jadi tampilin aja apa yang kamu bisa katanya, mau sebanyak apapun. Jadi karena Zara itu backgroundnya juga storytelling juga, public speaking juga, sering cerita, jadi Zara cerita tentang cerita rakyat Jambi, kemudian sedikit cuma Kak, cuma 1 menit atau 2 menit, belum masuk lagi ke intinya, udah di stopin, udah di cut sama jurinya. Lanjut Zara nyanyi, di cut lagi, Zara main pianika, gitu ya, kayak main instrumen mimpi waktu itu dari Niji, itu sih. Wah, Masya Allah. Berarti boleh menampilkan apa aja ya? Apa aja Kak. Nah, ini menarik nih. Oke, sekarang kita masuk ke setelah kalian terpilih. Nah, nih kita ke Ari. Nih, jadi setelah kalian terpilih nih di PPAP kan udah tahu nih yang maju ini kalian berdua ya waktu itu di 2023, dan dapat zonanya ini kalian memilih atau ditentukan? Kalau zona sebenarnya tentukan dari pusat ya. Iya, dari Kemenpora. Sebenarnya kita pingin milih sih. Saya pingin yang jauh gitu kan. Iya, Papua iya, gitu ya. kemana daerah gitu kan. timur ya. Karena kemarin kan kita ke Kalimantan Selatan ya. Iya. Tapi ya tentukan pusat kayak gitu. Jadi kita ya ikut aja lah kemana kayak gitu. Tapi kalian barengan ke Kalimantan Selatan atau gimana? Soalnya kan beda zona nih. Iya, kita ketemunya di Jakarta ya. Iya, kita ketemunya di bandara. Cuman aja. pas di Jakarta saya ke Riau, dia Kalimantan kayak gitu. Oke. Jadi pas dapet nih akhirnya si Ari dapetnya yang di Riau, Zahra dapetnya di Kalimantan. Itu Gimana pun nih? kita hamin seminggu sebelum berangkat Kak. Baru tahu. Kita dapat kemana? di mana. Itu memang benar-benar surprise juga. Jadi kita memang tidak ada persiapan apapun juga, karena hamin seminggu baru dikasih tahu pihak Kemenpora. Oke. Nah kalau Ari ini kan dapat di Riau nih. Riau kan sama-sama Sumatera lah ya. Mungkin secara adat istiadat juga nggak terlalu banyak perbedaan, karena kakak juga lahir besar itu di Riau. Nah jadi ketika pindah ke Jambi pun sebenarnya tidak terlalu banyak, walaupun tetap ada perbedaan bahasa tuh pasti. Kayak simpelnya nih cerita kakak ya, ketika kakak pindah ke Jambi itu waktu kakak SMP pindah ke Jambi. Jadi kalau orang sana, orang Riau itu sehari sebelum itu bilangnya semalam. Mau itu pagi, mau itu siang, mau itu malam. Semalam. Kalau di Jambi itu kan kemarin ya. Kalau dia malam baru semalam gitu ya. Nah jadi ketika kakak sekolah itu bilang kan, iya semalam aku ketemu sama dia gitu. Kok keluar malam-malam sih kata teman-teman gitu kayak. Nih itu hal kecil ya yang kakak rasain waktu pindah dari Riau ke Jambi, walaupun sama-sama Sumatera tetap ada culture yang berbeda. Ini gimana nih kalau petualangan Ari di sana?
Oke, jadi ketika sampai di Riau, kan kita dibagi-bagi tuh. Kita dibagi-bagi satu tempat berapa orang gitu kan. Nah, kalau saya itu dapatnya pas di paling pelosok. Di mana tuh, daerah mana? Di Kabupaten Pelawan, di Pelawannya itu, di tepi sungai apa namanya saya lupa waktu itu. Tapi saya sukanya di situ ada istana. Kan sejarah nih saya bilang kan. Iya. Jadi saya sekaligus PPP sekaligus mencari ilmu baru saya bilang. Saya dapatnya yang paling pelosok banget dari tempat saya itu ke kota itu sekitar 1 jam waktu itu. Kemudian ya syukur-syukurnya sih ada sinyal waktu itu ya. Tapi walaupun malam tuh kita sering di tepi air gitu kan mancing kayak gitu. Dapatnya Kakak pernah ke sana tuh, pernah. Gambar ya Kak? Ya, gambar ya. gambar. Paling jauh banget kan saya di pelosok gitu kan, di ujung gitu. Kemudian ya udah deh nggak apa saya bilang kan rencana saya waktu itu kalau saya dapat di kota kan saya mau izin pulang gitu kan, mau ikut ujian. Ternyata berarti ini memang takdir saya harus ngalah ujiannya. Udahlah saya fokus saja di Pelawan nggak apa-apa saya bilang kan. Nah di Pelawan di pelosok banget itu waktu itu, dan ada hal yang membuat saya itu sedikit gak nyaman sebenarnya. Apa ya bilangnya ya? Di sana ke rumahnya kan panggung-panggung nggak ya? Iya. Ada panggung-panggungnya gitu kan. Kemudian kalau pagi itu airnya naik. Jadi di bawah rumah tuh air sebenarnya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya pagi itu airnya naik sampai siang gitu kan. Kemudian ketika saya masuk ke rumahnya, kan saya salam sama ibunya. Ibu, bapak mana? Bapak udah nggak ada katanya. Oh ya udah nggak apa saya bilang. Kemudian yang saya suka adalah ibu itu masih keturunan raja, keturunan Tengku di Pelalawan. Saya bilang wah ini saya istimewa. Saya bilang kan disambut oleh keturunan raja. Saya bilang kayak gitu. Lalu saya ke belakang buka kamar mandi itu nggak ada toiletnya. Iya, dia memang langsung ke bawah kan Iya ya. benar. Iya, Jadi benar. saya pikir ini kalau saya tengah malam gimana ya saya bilang kan. Tapi udahlah nggak apalah nikmat aja mungkin nanti ada faedahnya saya bilang. Akhirnya ya sebulan enjoy. Dan alhamdulillah saya orangnya kan nggak suka makan sayur ya. Saya tuh sukanya makan sambal-sambal aja gitu kan. Ibu itu masak sayur. Ini kalau nggak saya makan nanti Tersinggung ya. Akhirnya saya coba, wah ternyata enak ya saya bilang sayur gitu kan. Akhirnya saya makan terus sayurnya kayak gitu. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Dan Kemudian- selama di sana apa aja tuh kegiatan pengabdian kalian Iya. seperti apa? Kalau kami sih lebih ke literasi, kemudian lebih ke budaya, sama ke kegiatan masyarakatnya. Kemarin saya di sana sempet yang namanya buat workshop semacam kita buat sabun dari minyak jelantah waktu itu. Kemudian penyuluhan juga tentang kesehatan. Karena kan kalau masyarakat yang biasa tinggal di tepi sungai kan mereka buang sampah itu ke sungai biasanya Betul. kan. Nah kami membuat suatu edukasi gimana caranya jangan bawa sampah ke sungai kayak gitu. Tapi itu pasti susah lah Ya ya. susah banget. Sama juga air bersih. Ya. Kan susah banget tuh gitu kan. Akhirnya di sana kan ada perusahaan, kami coba melaksanakan suatu negosiasi biar dapat semacam apa ya, CSR lah gitu kan. Akhirnya alhamdulillah didukung waktu itu. Kalau untuk pemudanya waktu itu kami buat semacam pemilihan duta Pelalawan. Jadi kebanyakan mereka itu nggak tahu sejarah mereka. Jadi kita berusaha gimana caranya mereka tahu tentang sejarahnya. Kan di situ ada istana ya, pasti kan ada potensi wisatanya. Nah ketika ada datang perwisata, mereka tour guide-nya. Kayak gitu. Jadi nggak usah lagi orang lain, tapi mereka tour guide-nya, mereka menceritakan tentang sejarah itu seperti apa nanti mereka sendiri. Wah, Jadi saya mereka pernah tuh ke situ tuh. Pernah ya? Pernah. Iya itulah di Pelalawan kemarin. Oke, nanti kita cerita pasti masih banyak nih Iya. program-program dan kegiatan-kegiatan selama di sana. Sekarang kita ke Zara di Kalimantan Selatan. Nggak tahu ya, di Riau itu tempat lahir saya dan saya dibesarkan. Kalimantan Selatan ini tempat asli kami. Karena kakak juga orang Banjar nih, jadi mungkin agak-agak relate juga mungkin. Kita ke Zahra. Boleh cerita Zahra, Kalimantan Selatan pasti culture-nya banyak yang berbeda dengan Iya. kita. Silakan Zahra. Oke, terima kasih Kak. Nah ini kalau kita berbicara Kalimantan itu kata yang pertama didengar orang-orang tua mitos itu ya Kak Iya. ya. Kalau udah keminum air Kalimantan, Bahaya nih. Bahaya bisa nggak pulang nih katanya Iya. gitu. Jadi kami sempat itulah Kak ya, Iya. sempat diwanti-wanti untuk itu. Siapa yang wanti-wanti, orang asli sana atau seperti apa? Waktu itu orang dari Jambi sih Kak, Oke. orang tua gitu ya, kayak cerita, oh nanti di sana tuh gini-gini Hati-hati orang-orang gitu. Banjar gitu ya.
Jadi karena Zara juga domisili di Tungkal, banyak orang Banjar juga. Zara pikir Insya Allah paham kok bahasanya gitu, karena sering dengar-dengar yang di Tungkal. Ternyata pas nyampe Kalimantan tuh beda. Emang sangat berbeda. Beda. Banyak ternyata Banjar-Banjar itu banyak logat-logatnya. Kebetulan kami itu dari pusat provinsinya nyebrang lagi. Kurang lebih pakai kapal 10 jaman gitu. Kalau pakai pesawat kita 1 jam. Tapi pesawatnya itu tuh nggak bisa yang besar, yang pesawat kecil capung ya. kayak yang ATR. Itu 1 jaman. Di sana karena memang letak geografisnya itu tepi pantai, jadi kami banyak beraktivitas di pantai. Pertama kali kami nyampai, kami udah pakai kokarde ini kayak kokar dari Kemenpora. Itu orang pada ngeliat-ngeliat gitu kan, Kak. Siapa? Iya, siapa gitu. Karena kami ini 35 provinsi. Ada teman-teman dari timur yang itu menjadi primadona masyarakat situ. Berkali-kali minta foto, foto. Jadi gitu. kayak turis datang gitu ya. Emang iya sih. Emang iya. Jadi mereka adalah yang paling mencolok. Jadi mereka yang mengundang itu masyarakat Kalimantan. Kami disambut dengan udah tahu belum kota gaib Saranjana, katanya gitu. Jadi selama di situ kami banyak melakukan program ke masyarakatnya. Salah satunya kami membuat tepung dari cangkang kepiting yang itu dibuang limbahnya, itu kami buat menjadi tepung ataupun kitosan. Jadi itu nanti tepung ini bisa diolah berbagai macam produk juga. Di situ selain itu karena tempat wisata Kak ya, di situ tuh belum ada pengelola yang jelasnya, Pokdarwisnya belum ada. Sedangkan bupatinya mendukung, pemerintahannya mendukung. Jadi kita guide pemuda-pemudinya nih, ayo siapa yang suka buat konten, siapa yang suka main TikTok, ayo kita buat aja TikTok di tepi pantai. Kita ramein pantai-pantai di desa ini. Kami waktu itu disebar lagi Kak. Jadi 35 orang ini kesebar lagi beberapa desa, ada orang tua asuhnya, termasuk Zara dapat desa yang paling ujung. Namanya Teluk Gosong. Oke, di Teluk Gosong nanti kita Iya. bahas lagi seperti apa sih keseruannya di Teluk Gosong. Kita jeda dulu ya, Ari dan juga Zahra. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pada warna berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah Bangga Berprestasi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Tapi di segmen kali ini kami nggak hanya bertiga aja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 071666385 atau melalui nomor telepon di 081174333133. Seperti yang tertera di layar kaca Anda. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore Mbak Cynthia Permana. Selamat sore, Pak Yudi dari Telanai. Silahkan Pak Yudi. Pak Yudi minal aidin wal faizin ya. Ya, mohon maaf lahir batin juga. Siap. Pak Yudi silahkan ingin berikan komentar, pertanyaan, saran, silahkan. Iya, terima kasih. Ya. Saya tadi banyak mendengar ya, yang saya hormati adik-adik narasumber BRI yang berprestasi. Jadi saya banyak mendengar apa yang sudah disampaikan. Memang sederhana prestasi itu nampaknya. Berangkat dari coba-coba, tidak fokus itu. Tapi memang kayaknya coba-coba itu memang diuji kemandirian. Jadi ada basic kemandirian di situ. Tapi kalau ada orang lain yang ingin mencoba-coba tapi tidak bisa basicnya yang mandiri, ya tidak gagal juga. Jadi poin itu yang paling penting isunya dapat disampaikan kepada generasi berikutnya, generasi Z, generasi milenial. Karena memang tantangan generasi-generasi tersebut cukup banyak peluangnya. Justru itu apa yang bisa menangkap, memperdalam sampai ke peak ya puncaknya, nah itu akan mengisi bonus demografi nanti. Jadi memang kalau tidak memahami generasi Z ini, peluang 2045 itu, ya mereka ketinggalan. Itu Anda akan memimpin dari 2045. Ingat, ini akan saya sampaikan kepada seluruh generasi. Jadi bukan dalam arti generasi itu mager. Ini kan bertentangan nih. Makin banyak generasi milenial, makin banyak yang mager. Makin banyak yang tidak bermanfaat kegiatannya. Jadi makanya pertanyaan saya yang kedua, untuk adik-adik khususnya, ilmu yang tentu didapatkan ini belum sampai peaknya, puncak. Artinya kalau sampai puncaknya, tentu Anda
bertanggung jawab, ilmu, prestasi yang didapat tentu untuk berguna bagi orang banyak tuh. Di agama pun mengajarkan itu. Artinya tidak makan dewek gitu, bahasa Jambi. Nah, pertanyaannya, kira-kira sampai hari ini, walaupun belum puncaknya, peaknya ya, kira-kira apa yang sudah disampaikan kepada orang banyak itu? Jadi tidak bermanfaat ilmu prestasi itu kalau dia tidak magnet, dia menarik orang banyak. Jadi itu penting pointer itu. Jadi jangan makan dewek gitu, nah istilah Jambi. Sehingga kalau dia menarik menjadi magnet, maka orang itu akan merubah pola hidupnya, pola pikirnya, termasuk pola makannya. Siap. Iya kan? Jadi saya rasa poin itu yang paling penting disampaikan sehingga kita 2045 siap menjadi negara maju diisi oleh orang-orang yang berprestasi, bukan sebaliknya orang-orang yang malas gerak. Siap. Ya, saya itu yang paling penting untuk generasi berikutnya. Mudah-mudahan ya ini menjadi contoh teladan dan ini ditangkap para yang berprestasi ini, diikuti oleh orang lain untuk mengisi bonus demokrasi negara maju di 2045. Amin. Mudah-mudahan Amin, ya Rabbal Alamin. itu tercapai. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Cynthia. Siap. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir Selamat batin. Idul Fitri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Wah, ini adalah Pak Yudi ini, Zara dan juga Ari penelpon setia kita. Jadi mohon maaf lahir batin Pak Yudi. Semoga terus dapat menjadi pendengar, menjadi orang-orang penonton yang bisa menyuarakan suara masyarakat. Ini salah satu suara masyarakat yang disampaikan oleh Pak Yudi, bagaimana mengapresiasi generasi-generasi muda. Tapi ada beberapa poin yang mungkin menjadi catatan bisa ditanggapi. Zara mungkin sekalian bisa melanjutkan tadi bagaimana perjalanan atau kegiatan di Teluk Gosong tadi ya, sembari menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Menanggapilah ya, tadi yang pertama adalah basic kemandirian. Mungkin meskipun kalian coba-coba, tapi kalau nggak punya basic mandiri juga kayaknya akan sulit gitu ya. Terus peluang dan tantangan yang mungkin bisa diraih sama generasi Z, Gen Z gitu. Karena peluang itu kita semua punya peluang yang sama, cuman siapa yang menangkapnya itu yang berbeda gitu ya. Terus Gen Z yang jangan jadi kaum rebahan lah gitu ya, mager-mageran. Lalu yang kedua, apa sih yang sudah dilakukan untuk orang banyak? Ilmu yang sudah kalian dapat tidak dimakan sendiri tapi ditularkan untuk orang lain. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk hal-hal baik yang udah disampaikan. Masya Allah, rasanya dapat petuah dari orang tua itu luar biasa, membanggakan juga. Terima kasih banyak Pak. Nah, untuk kalau dari kita sembari mengalir ceritanya, kalau dari Zara sendiri itu sebenarnya melihat fenomena juga pemuda-pemudi baik Gen Z ataupun adik-adik di bawah kita. Memang corona kemarin itu membuat kita transisi yang luar biasa, baik dari mindset, baik dari pemikiran masa depan untuk memetakan masa depan sendiri. Jadi sehingga Zara pikir masyarakat itu butuh yang namanya aksi nyata ataupun contoh realita. Jadi kalau kita hanya sounding aja, kita hanya bercuap-cuap aja, itu rasanya tidak banyak terlalu dipercaya. Maka Zara bertekad sebagai pemudi ini, kalaupun kita tidak bisa main dalam ranah kita itu berbicara yang bisa didengar banyak orang. Contohnya kalau misalnya kita berkesempatan ya, contohnya kayak kakak bisa menyiarkan hal-hal baik, tapi bagi sebagian orang yang belum bisa, kita perlu aksi nyatanya di bidang masing-masing. Karena Zara tadi di bidang pengabdian masyarakat, jadi Zara pengen membawa contoh-contoh ide-ide pengabdian yang bisa diaplikasikan juga di daerah kita. Contohnya nih ketika kita di Kalimantan kemarin, Zara di Teluk Gosong, dengan mayoritas itu hasilnya hasil laut, oh ternyata cangkang kepiting itu yang kita makan, yang kita buang, itu ternyata mengandung zat yang bisa membuat kita menjadi tepung gitu. Sehingga dari zat itu bahan utama. Jadi kalau dari bahasa kimia itu namanya kitosan kan. Jadi kitosan ini tuh bisa menghasilkan produk-produk yang lain. Artinya Itu digiling atau seperti apa? iya, itu digiling, kita tumbuk gitu. Pertama kita keringin juga, kita bersihin, dan itu tuh kami itu waktu itu memang tidak menggunakan peralatan labor yang memadai Kak ya, karena kita memang skala rumahan. Dan kembali lagi, oh ternyata di Jambi
di kota Kuala Tungkal, tepian kita tuh banyak loh seafood juga, banyak kepiting-kepiting juga, kerang-kerang, darah. Dan itu yang menjadikan Zara terinspirasi untuk memberikan ide-ide pengabdian. Sekarang banyak nih ranah-ranah pengabdian. Kita ada pendanaan dari kementerian ataupun dari beberapa dinas, sehingga hal itu Zara coba sampaikan ke adik-adik. Selain itu juga karena di Teluk Gosong ini kita sebagai pemuda ini udah akrab banget dengan media sosial. Jadi kalaupun kita pengen mencubit orang, kayaknya nggak perlu cubit langsung deh, cubit aja lewat media sosial gitu. Disindir-sindir dikit sindir-sindir ya. aja gitu, kayak kamu masih rebahan gitu. Jadi kita media sosial itu kita mainkan. Kami juga dituntut untuk ayo aktifin lagi media sosialnya, ayo coba diajak teman-teman pemuda-pemudi Jambi untuk bisa belajar lebih jauh, belajar lebih kalau bisa keluar negeri gitu. Biarkan kita ini berkembang dan nanti kita kembali dengan ide-ide yang jauh lebih baik gitu. Dan bisa disalurkan kembali Iya, gitu ya. gitu. Wah, ini cerita-cerita menarik. Mungkin Ari bisa sedikit menanggapi dari Pak Yudi dan bercerita juga tentang PAP-nya, silakan. Oke, baik. Memang sekarang itu minat anak muda itu dalam berkegiatan itu agak sedikit menurun lah saya lihat. Dulu ketika saya masih jadi mahasiswa S1 di Unja itu, saya salah satu orang yang gila yang namanya organisasi. Bahkan saya sempat tipes dulu. Tipes karena sakit sibuknya kegiatan organisasi. Bahkan ibu saya bilang, kamu ini mau kuliah atau mau organisasi, kata dia. Tapi kalau kamu mau kuliah ya udah pertahankan nilai sama jangan terlalu sibuk, kata dia kan. Tapi ketika tahun 2020 kita mulai COVID ya kalau nggak salah itu ya. Saya lihat itu semakin sedikit teman-teman dari yang masa baru yang ikut kegiatan segala macam agak sedikit kayak gitu. Jadi ibarat kata mereka lebih suka yang namanya di rumah, mageran. Mereka misalnya cowok itu kalau udah HP udah miring itu udah push rank, udah main game itu pokoknya gitu kan. Nah, kemudian saya kebetulan punya satu organisasi namanya itu Senyum Desa Indonesia Daerah Jambi sama dengan Ruang Pemuda Indonesia Daerah Jambi atau RPI Jambi. Jadi kami di situ itu membuat satu agenda atau kegiatan yang lebih ke pengabdian juga. Nah, kemudian ketika saya buat itu harapannya adalah biar mereka tuh sadar kalau kita ini pemuda harus bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Kemudian ketika saya pulang dari PPAP ke Jambi, saya ajak kumpul nih adik-adik saya tadi gitu kan. Mereka penasaran, bang saya main ikut bang tahun depan bang, saya mau ikut bang, kata dia kan. Apa dong triknya katanya kan. Saya bilang, kalian saya kasih challenge. Buat suatu agenda kegiatan masyarakat atau pengabdian yang kamu yang mimpin, saya bilang. Jadi mereka bilang, bang saya punya ide bang, kata dia. Apa idenya? Gimana kalau kita ke panti asuhan, kata dia. Oh boleh, saya bilang kan. Jadi saya sekaligus saya mantau mereka. Kan nggak mungkin saya selamanya di situ kan, pasti ada generasi kayak gitu kan. Akhirnya setelah saya pulang, kebetulan waktu itu saya sempat 3 kali ke panti asuhan. Kita juga galang dana untuk teman-teman yang di panti asuhan, kemudian kita ke panti, kita mengajar di sana, kemudian kita membuat suatu kegiatan waktu itu semacam kegiatan yang lebih bersifatnya itu ekonomis. Waktu itu kita ngasih pelatihan ke mereka itu semacam buat krip bayam, sama waktu itu es buah. Itu yang ngajarin siapa yang jadi coachnya gitu? Waktu itu saya jadi penanggung jawabnya. Jadi saya yang ngajarin untuk bikin keripik dan sebagainya. Anak-adik lah, teman-teman saya yang di organisasi. Kemudian nih kalau yang di pantinya kan mereka ngajar kan, mereka nanya saya dulu, bang ini gimana bang ya? Kalau untuk anak usia segini itu gimana? Kalau usia SMA itu gimana katanya kan? Nah kemudian kemarin tuh saya sempat juga mau buat yang namanya sabun dari minyak jelantah. Cuman karena terbatas waktu akhirnya nggak jadi. Sama kegiatan ekobrik, kan banyak tuh botol-botol yang berserakan mau kita buat semacam bangku atau kursi nanti kita jadikan sebagai nilai ekonomis. Jadi nanti mereka yang di panti itu mereka mandiri kayak gitu. Ya alhamdulillah hampir terlaksana, cuman waktu itu saya juga sibuk persiapan tes P3K, akhirnya dia fokus saya terpecah kayak gitu, akhirnya belum jadi. Mungkin nanti pasca pelantikan nanti saya coba lagi. Tapi kan tetap ya seperti yang Zahra katakan, memberikan ide ya, sumbangsi ide-ide itu biar bisa dilanjutkan juga dengan pemuda-pemuda lain gitu. Oke, nih aduh kita udah bentar lagi nih. Oke deh kita ringkas deh. Ke depan Zahra apa yang ingin dilakukan? Ini kan PPAP sudah selesai karena akan ada regenerasi lagi ya untuk PPAP 2024. Ke depan mau seperti apa? Apakah Zahra mau langsung fokus untuk jadi guru sesuai dengan ininya atau seperti apa Zahra? Oke, terima kasih Kak. Zahra itu memetakan untuk hal-hal kedepannya itu, yang pertama
karena masih kecil rasanya, masih banyak hal-hal yang tidak tahu, maka Zara coba untuk tadi belajar sejauh-jauhnya, belajar sedalam-dalamnya. Kita akan analisis gitu. Kira-kira Zara backgroundnya pendidikan, Sun juga akan mengajar insya Allah. Jadi maupun nanti mau jadi guru atau mau jadi dosen, kita udah tahu nih apa sih dunia pendidikan yang kita butuhin. Zara juga dekat sama anak-anak, ngediriin juga sama teman-teman Kota Kuala Tungkal juga. Ada komunitas yang membantu teman-teman Tungkal, anak-anak yang di tepian Tungkal ini untuk bisa bersekolah, bisa mendapatkan akses informasi lebih. Jadi dari itu Zara tahu, oh ternyata mereka ini hanya butuh untuk diakui bahwa mereka bisa. Siap, dan Iya. Zara menjadi garda terdepan yang bisa untuk ya sama-sama nih kita Iya. gitu ya. Oke deh, nanti kita lanjutkan, kita harus jeda dulu ya. Zara dan juga Ari, pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah bangga berprestasi. Masih bersama dua muda-mudi Jambi yang luar biasa dengan prestasinya. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk closing statement atau pernyataan penutup. Pernyataan penutup singkat saja dari Ari, silahkan. Oke, baik. Kalau dari saya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada TVRI sudah memberikan kami ruang untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman di luar sana. Kemudian untuk teman-teman semua, khususnya yang masih berstatus pemuda yang belum menikah ya, yuk sama-sama ikut kegiatan PPAP karena kita lagi buka sekarang dan ini peluangnya besar loh, 10 orang yang dikirim ke tingkat nasional seperti itu. Kemudian teman-teman semua tetaplah menjadi orang yang berdaya dan berdampak kepada masyarakat karena sejatinya pemuda itu sebagai garda terdepan untuk menjadikan perubahan. Kalau pemuda yang loyo, gimana mau bangsa kita maju seperti itu? Intinya adalah tetap jadi manusia bermanfaat dan juga berdampak untuk masyarakat luas. Siap, terima kasih banyak Ari, sukses selalu ya untuk katanya mau pelantikan nanti hari Senin Iya, ya. insya Allah ya, Selamat Senin. atas pelantikannya, selamat dulu nih untuk P3K-nya. Selamat mengabdi menjadi pengajar. Silakan Zahra. Oke, kalau dari Zara sendiri, teman-teman semua percayalah bahwa yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di hari ini, yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di masa depan, yang terbaik ialah dia yang berani memulai walaupun melalui langkah-langkah yang kecil. Jadi teman-teman semua pastikan langkah-langkah teman semua udah bisa dimulai. Kalau ragu, jangan pernah meragukan diri sendiri ya Kak ya. Silakan teman-teman semua rasakan perjalanan adrenalin kita di PPAP, karena tahun ini zona penempatannya di Kalimantan Utara dan juga Bengkulu. Jadi buat yang pengen ngerasain pengabdian di sana, silakan teman-teman semua bisa cek di IG @pbpn.jambi. Terima kasih. Ya, makasih. Aduh, senang banget deh ketemu Zara, ketemu Ari. Semoga nggak bosan ya. Amin. Besok-besok mungkin ada cerita-cerita baru, entah kalian ikut PPAN gitu ya. Mungkin bisa datang lagi ke TVRI atau dengan cerita-cerita yang menginspirasi lainnya. Kalau ada, silakan hubungi, nanti kita undang lagi. Siap. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh dua narasumber yang begitu luar biasa. Memang jika kita mendengar sebuah kalimat atau petuah, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang mereka bicarakan. Karena sungguh apa yang telah dibicarakan oleh kedua narasumber begitu luar biasa. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.